Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. By the way, drama series Big Mouth akhirnya tamat juga. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, gue mau bilang terima kasih buat kalian yang selalu setia menanti updatean terbaru. Ya, meskipun gue sudah sangat-sangat telat sih, karena drama ini sudah tamat sekitar 2 mingguan lalu. Di chapter terakhir kita akan melihat bagaimana nasib tragis dari Miho. Oke lah, daripada semakin banyak spoiler, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. 내가 살아있어서 놀랐나 보네. Melanjutkan dengan chapter kemarin di mana diperlihatkan Changho tampak tengah membisiki Doha dengan berkata, "Aku akan menghancurkan roh jahat yang ada pada dirimu, Sung Hyun." Rupanya perkataan Changho barusan yang menyebut bahwa Doha itu adalah Sung Hyun ternyata tidak sengaja terdengar oleh Juhi yang ada di sampingnya. Ia pun langsung bertanya soal identitas asli dari Doha. "Apakah yang dikatakan Changho itu benar, suamiku?" ucap Juhi. Sementara itu, scene kemudian sedikit bergeser pada Ji-hoon, di mana kali ini ia dan juga Jaksa Choi tampak tengah menyambut seseorang yang bertugas untuk mengurus masalah warisan dari Kang Abah. Di sini Ji-hoon terlihat cukup kesal setelah membaca surat warisan tersebut, karena Abah tidak memberikan banyak warisan kepadanya. Ji-hoon pun mencoba meminta orang ini untuk merevisi surat itu, yang ternyata upayanya gagal karena ia menolaknya. 이거 좀... Tak lama, tiba-tiba Ji-hoon dihubungi oleh Chang-ho yang memintanya bertemu untuk membahas sesuatu. Namun tanpa diduga, Ji-hoon langsung menolaknya dan memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Chang-ho. Jaksa Choi yang ada di sampingnya pun bertanya soal keputusan Ji-hoon ini. "Apakah kau benar ingin berhenti berhubungan dengan Chang-ho?" Ji-hoon pun menegaskan jika itu tidak ada gunanya sama sekali, karena sekarang Abah sudah mokad. Ia juga menekankan untuk apa memainkan layang-layang tanpa menggunakan tali. Ketika di parkiran, tiba-tiba Ji-hoon dihampiri oleh sebuah mobil yang seperti akan menabraknya. Rupanya itu adalah Chang-ho dan pasukannya, di mana ia datang kemari berniat untuk berbicara dengan Ji-hoon, karena Ji-hoon sulit dihubungi dan telah memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi. Di sini Chang-ho menjelaskan bahwa semua kejadian yang menimpa Kang Abah adalah ulah dari Doha. Dan ia juga sangat yakin pada akhirnya Ji-hoon akan memohon untuk bersekutu kembali dengannya. Namun Ji-hoon dengan tingkahnya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak peduli lagi karena ia akan mendapat warisan dari Kang Abah. Singkat cerita, Ji-hoon dan pasukannya tampak tengah mempersiapkan tempat untuk pembacaan surat wasiat dari Kang Abah. Mereka pun tampak cukup bahagia karena masing-masing dari bawahan akan mendapat bagian. Dan Ji-hoon juga sudah membaca surat warisan tersebut, di mana ia akan mendapat jatah sekitar 34% dari perusahaan-perusahaan milik Kang Abah. Namun acara yang terlihat family friendly ini malah berakhir ricuh karena ternyata semua warisan Kang Abah jatuh kepada Doha dan juga istrinya. Ji-hoon pun mulai merasa bahwa Doha telah merencanakan semuanya dengan merubah isi dari surat wasiat itu. Di saat yang sama, ternyata Chang-ho juga tengah menyaksikan keributan yang terjadi melalui kamera yang terpasang di sana. Perlu kalian tahu, Chang-ho sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Tak lama kemudian, Ji-hoon yang tak tahu diri ini akhirnya menelan ludah sendiri dengan menghubungi Chang-ho dan meminta bantuan kepadanya. Yang ternyata Chang-ho juga sudah tidak peduli karena Ji-hoon telah merusak kerjasama bilateral di antara mereka berdua. Namun Ji-hoon tak mau menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa Chang-ho adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya dari krisis warisan. Hingga kemudian di keesokan harinya ia memutuskan pergi ke kantor di mana Chang-ho bekerja. Dan disinilah ia akhirnya bertemu dengannya. Tapi tidak semudah itu. Chang-ho masih menolak permintaan Ji-hoon. Merasa tidak memiliki cara apapun lagi untuk meminta maaf, Ji-hoon pun tanpa diduga berniat untuk sujud kepada Chang-ho supaya kesalahannya bisa dimaafkan dan hubungan keduanya kembali seperti sedia kala.
그 조성현이 최도하를 Karena kasihan, Chang Ho kemudian membawa Ji-hoon ke suatu tempat. Dan disinilah keduanya membahas soal warisan dari Abah Kang, yang dimana Chang Ho berkata bahwa Do-ha adalah dalang di balik pengeditan surat warisan itu. Dan dirinya jugalah yang telah menghabisi Kang Abah, di mana sebenarnya Do-ha adalah Sung-yun yang ingin balas dendam karena Abah telah menghabisi kakeknya. Setelah tahu kebenaran tersebut, di keesokan harinya Ji-hoon kemudian mulai mempersiapkan waktu dan tempat untuk member forum NR, di mana ia ingin mengadakan suatu rapat khusus untuk menggulingkan Choi Do-ha dari perusahaan dan jabatannya sebagai wali kota. Setelah ia tahu bahwa Do-ha adalah dalang di balik kematian Kang Abah yang menjadi atasan mereka semua. Namun setelah menunggu cukup lama, loh kok mereka belum datang? Jaksa Choi yang baru saja hadir pun tiba-tiba mengabarkan sesuatu yang mengejutkan, di mana tanpa diduga ia berkata bahwa mereka tidak akan datang kemari karena Do-ha telah mengambil alih forum tersebut. Dan saat ini, semua member tengah menjalani suatu rapat bersamanya. Tanpa berlama-lama, Ji-hoon pun dengan gagah dan berani langsung OTW dan berontak di suatu tempat yang menjadi tempat mereka berkumpul. Ji-hoon tak menyangka, padahal saat ia infokan di grup WA bahwa Do-ha adalah dalang di balik kematian Kang Abah, semua member forum NR saling beradu bacot untuk menghabisi Do-ha. Namun apa yang terjadi sekarang sungguh di luar dugaannya. Ia kemudian menjelaskan identitas asli dari Do-ha pada Ju-hee. Namun Ju-hee yang sudah dibutakan oleh cinta masih percaya pada suaminya, di mana kini ia sebenarnya sudah tahu bahwa Do-ha adalah Sung-yun, cucu dari seseorang yang telah dikhianati oleh Kang Abah. Namun entah bagaimana menjelaskannya, intinya Ju-hee masih dan akan terus percaya pada Do-ha. Itu saja. 매장시켜버릴 거야. Merasa telah dikudeta oleh teman-temannya sendiri, Ji-hoon kemudian berkata, "Aku benar-benar murka sekarang. Lihatlah, akan kutunjukkan kemampuanku yang sebenarnya." 아우 파치 주목하세요. Di keesokan harinya, Ji-hoon kemudian kembali bertemu dengan Chang Ho dan menyerahkan suatu flashdisk yang intinya benda tersebut ada hubungannya dengan akses ke forum NR, di mana itu adalah satu-satunya bantuan yang dapat dilakukan ia kepada Chang Ho untuk menyerang Do-ha. Ji-hoon juga berkata, "Aku tidak pernah berkhianat kepadamu. Aku hanya seorang yang tidak kompeten." Di sini Chang Ho mulai membahas soal anak dari Kang Abah, yang setahunya Abah memiliki seorang putra yang tengah ada di Amerika. Ji-hoon kemudian membenarkan hal itu, namun ia agak malas berhubungan dengannya karena putra dari Kang Abah adalah seorang iblis kopet. Ia kemudian bertanya, "Kenapa kau menanyakan soal anaknya?" Chang Ho lalu menjelaskan bahwa warisan yang diterima Do-ha tentu tidak akan sebesar itu jika putra dari Kang Abah masih hidup, di mana secara hukum tentunya warisan tersebut mayoritas akan diberikan kepada putranya. Ji-hoon pun tak menyangka jika masih ada satu cara untuk menyerang Do-ha dan memperoleh keadilan. Saat di rumahnya, ia kemudian meminta Jaksa Choi untuk mencari putra dari Kang Abah yang tengah ada di Amerika. Jaksa Choi sendiri di sini ia bingung karena baru tahu bahwa Abah ternyata memiliki seorang putra. Ji-hoon kemudian menjelaskan bahwa ia sangat dirahasiakan dari publik karena anak dari Abah adalah seorang iblis kopet. Lantas mengapa ia tidak dimasukkan ke dalam sel tahanan? Tanya Jaksa Choi. Ji-hoon pun kembali menjelaskan bahwa seseorang telah menggantikannya untuk menjalani hukuman tersebut. Di mana tanpa diduga, seseorang yang kita kenal dengan sebutan psikopat itu, rupanya ia adalah seseorang yang telah dibayar untuk menjalani hukuman dari putra Kang Abah. Di mana Kopet melakukan itu semata-mata hanya untuk melihat ibunya dioperasi dan bisa hidup lebih lama lagi. Sementara itu, di scene lain tampak Mi-ho baru saja menjalani serangkaian pemeriksaan, di mana setelah diperiksa, rupanya dengan sangat berat untuk mengatakannya, dokter kemudian menjelaskan bahwa Mi-ho mengidap suatu penyakit yang intinya itu adalah penyakit yang sangat ganas, di mana Mi-ho diminta untuk mempersiapkan diri karena kemoterapi adalah proses yang sangat panjang. Mi-ho pun tak percaya dan ingin menangis sekencang-kencangnya setelah mendengar penjelasan dari si dokter. Mengapa hal seperti ini harus menimpa dirinya? Tak lama kemudian, ia tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang bertugas untuk merawat si Kopet, di mana dokter itu mengabarkan bahwa rumah sakit sudah angkat tangan dan Mi-ho diminta datang ke sana untuk melihat saat-saat terakhir dari Kopet.
Setelah datang ke sana, Miho kemudian dihadang oleh kakak dari Kopet, di mana ia meminta Miho untuk pulang dan bertanya untuk apa datang kemari. Seolah tak peduli dengan perkataannya, Miho pun langsung berkata, Robos aja lah anjim. Di ruangan ini, Kopet yang sudah dalam keadaan sangat lemah bertanya, Mihoshi, apakah Oma sudah menjalani operasi? Untuk menenangkannya, Miho terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa omaknya telah menjalani operasi dan kini keadaannya sudah stabil. Kopet pun sangat-sangat bersyukur Miho telah mengatakannya, dan setelah itu ia pun mokad. 아니 오빠, 오빠 일어나. Setelah semuanya, adik Kopet kemudian berterima kasih pada Miho karena sudah membuat Kopet bahagia di saat terakhir hidupnya. Ia juga mengatakan yang sebenarnya bahwa kakaknya itu sebenarnya bukanlah seorang psikopat dan hanya seorang pengganti dari psikopat yang asli, di mana ia melakukan itu untuk mendapat uang yang banyak supaya ibunya dapat menjalani suatu operasi. Sementara itu, di scene lain diperlihatkan tim sukses dari Changho tampak tengah menjalani serangkaian kampanye dengan cara membagikan selebaran kepada warga sipil agar mereka memilih Changho saat pemilihan wali kota yang baru. Namun berbeda dengan Doha, di mana ia melakukan kampanye dengan cara yang lebih efisien, dengan membuat panggung dan berteriak seraya melontarkan kata-kata motivasi yang ia kutip dari tokoh terkenal, di mana intinya ia mengajak warga sipil untuk mencoblosnya saat pemilihan nanti. Singkat cerita, Changho kemudian diberi kabar bahwa para calon wali kota akan menjalani suatu debat, dan hal itu tentu adalah kesempatan yang bagus jika Changho mengikutinya, karena kemungkinan besar acara tersebut dapat meningkatkan popularitasnya. Changho pun merasakan hal yang sama dan ia segera mempelajari poin-poin yang akan dibahas pada debatnya nanti. 토론 준비하느라 밥 먹을 새가 없네. Sementara itu, di lain sisi Choi Do-ha tampak tengah menyusun rencana kotor untuk menjatuhkan Changho, di mana kali ini ia memerintahkan Dogen untuk meminta seorang jaksa agar melakukan sesuatu. 요즘 선거 처리 Tak hanya itu, ia juga telah memerintahkan Cebong untuk mengatur acara debat yang akan dijalani para calon wali kota, supaya pada saat debat nanti Changho harus dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Hingga tak lama kemudian, Changho dan pasukan menonton acara berita dan melihat bahwa seorang jaksa tampak berhasil menangkap seorang yang dianggap pernah menjadi klien Changho di beberapa bulan yang lalu. Di mana si klien ini mengaku bahwa dirinya telah menyogok Changho sebanyak 5 miliar won agar ia mengalah pada saat sidang waktu itu. Ji-hoon pun menghubungi Changho dan mengatakan bahwa apa yang kau lihat di berita itu adalah ulah dari Choi Do-ha. Ketika ditanya apakah kau akan mengikuti acara debat itu, Changho pun menegaskan bahwa ia tetap akan mengikutinya, karena debat tersebut akan menjadi suatu pertaruhan untuk menghabisi Do-ha. Saat malam tiba, Miho tampak merasakan gejala dari penyakit yang dialaminya. Dan ketika di kamar mandi, ia pun mulai berpikir bahwa dirinya tidak bisa hanya diam menyaksikan suaminya bertarung sendirian menghadapi Do-ha. Ia kemudian mengingat bahwa pada saat ledakan yang terjadi di suatu tempat bawah tanah tempat tahanan teladan bekerja, rupanya ada suatu pipa yang bocor. Namun pada saat itu ia belum menyelidikinya karena keburu sakit. Apalagi si ayah juga mengatakan bahwa pipa itu hanya berasal dari pembuangan air suatu tempat peternakan ikan. Di keesokan harinya, setelah meminta Jerry untuk menyelidikinya, rupanya Jerry mengatakan bahwa peternakan itu sekilas tampak seperti peternakan biasa. Namun yang aneh adalah, di sana banyak sekali orang yang melakukan penjagaan. Miho yang merasa bahwa ada sesuatu di sana pun segera memerintahkan Botak dan pasukannya untuk bersiap-siap karena hari ini mereka akan menerobos masuk ke peternakan itu untuk mencari data-data rahasia. Sementara itu, di saat yang sama para calon wali kota Gucheon tampak tengah bersiap untuk menjalani acara debat. Singkat cerita, acara debat pun dimulai. Sementara Miho dan pasukan si Botak tampak menerobos masuk ke dalam peternakan ikan yang mereka curigai. Changho mulai disudutkan dari berbagai arah dengan pertanyaan-pertanyaan frontal dari Do-ha, di mana Do-ha bertanya soal kejadian beberapa bulan yang lalu ketika Changho kalah dalam suatu persidangan kasus uang kripto,
Di sini Doha meyakini bahwa apa yang terjadi waktu itu bukanlah suatu hal yang biasa. Ia menduga bahwa Chang Ho telah mendapat suap dari tersangka senilai 5 miliar won supaya mengalah di persidangan itu. Chang Ho mencoba untuk mengalihkan topiknya supaya pembahasan tidak sampai ke arah sana. Namun Doha mendesak Chang Ho supaya mundur dari pencalonan jika dugaannya itu terbukti benar. Tak tinggal diam, Chang Ho yang sudah menyiapkan materi untuk debat ini kemudian membahas soal perusahaan kimia bernama NK Chemical yang saat ini tengah dikelola oleh Doha. Namun pihak TV yang sudah dibayar segera memerintahkan Chang Ho untuk tidak keluar dari topik. Di lain sisi, Mio dan pasukan berhasil mengalahkan seluruh security di peternakan itu. Hingga kemudian setelah didesak, akhirnya seseorang yang diketahui penanggung jawab pun berkata jujur bahwa peternakan ini hanyalah kedok. Karena tempat ini sebenarnya adalah tempat pembuangan limbah dari perusahaan kimia milik Doha. Dan limbah itu sendiri nantinya akan dibuang lagi ke laut. Dan di acara debat, Chang Ho kembali membahas soal perusahaan kimia milik Abah yang kini telah diwariskan kepada Doha, di mana perusahaan tersebut diduga telah banyak sekali memakan korban. Yang biar mudah, kita langsung saja ke intinya, di mana perusahaan kimia bernama NK Chemical itu diketahui membuat suatu substansi atau bahan kimia bernama NF9. Meskipun substansi itu sangat berguna bagi perkembangan transportasi dan alat-alat canggih Korea, namun ada efek samping yang sangat berbahaya dalam proses pemurnian substansi tersebut. Di mana Chang Ho meyakini bahwa limbah pemurnian NF9 ini telah dibuang sembarangan, dan itu menyebabkan suatu radiasi yang membuat siapa saja yang terkena cairan itu akan mengidap penyakit kanker. Dan hal itu senada dengan jumlah pasien kanker di rumah sakit Gucheon yang meningkat 20 kali lipat. Doha tentu saja membantah hal itu, dan malah kembali membahas soal Chang Ho yang diberi suap oleh tersangka kasus uang kripto, di mana seseorang yang telah dibayar tampak mengaku sebagai si penyuap dan mengatakan bahwa Chang Ho tak layak untuk menjadi calon wali kota. Di saat yang sama, tiba-tiba Chaebong dihubungi oleh seseorang dari tempat peternakan ikan, di mana dikabarkan bahwa mereka tengah diserang oleh suatu gangster yang dipimpin oleh seorang wanita. Merasa ada yang gak beres, Chaebong pun langsung berniat OTW bersama beberapa pasukan, karena akan berbahaya jika saja rahasia di peternakan ikan itu sampai diketahui publik. Seontai yang melihat gerak-gerik aneh dari Chaebong pun mulai curiga akan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga tiba-tiba ia mendapat pesan dari Miho, di mana Miho mengirimkan rekaman video pengakuan dari seseorang penanggung jawab peternakan itu, yang nantinya akan ditayangkan di acara debat. 자리는 뭐 만들면 되죠. 내가 만들게요. Sontae pun kini mulai mengerti, dan di saat yang sama Dogen juga tampak menghubungi seorang kenalan polisi supaya Miho dicegat agar tidak sampai ke acara debat ini. Lagi-lagi Sontae sangat berperan penting. Ia yang tahu rencana Dogen pun segera menghubungi Yong-ab untuk melakukan sesuatu. Miho sendiri setelah beradu mekanik dengan para security, ia dan juga botak kali ini tampak tengah mencari suatu berkas penting yang nantinya akan dibawa sebagai bukti di acara debat yang tengah diikuti oleh Chang Ho dan Doha. Tak lama, tiba-tiba Chaebong dan pasukan akhirnya datang. Namun di sini botak juga segera memerintahkan Miho untuk jalan duluan, biar kami yang menghadang mereka. Ketika di perjalanan, Miho tampak dijegat oleh seorang polisi, yang hal itu langsung disambut tawa oleh Chaebong dan juga kacungnya, karena mereka merasa bahwa polisi ini adalah polisi suruhan Dogen untuk menghentikan Miho. Entah bagaimana ceritanya, Jerry juga yang biasanya suka menerobos kali ini ia patuh pada polisi. Karena ternyata polisi ini adalah suruhan Yong-ab yang sekaligus akan mengawal Miho sampai ke acara debat dengan aman. Singkat cerita, di acara debat tampak Chang Ho sudah sangat tersudutkan karena ia dianggap tidak pantas menjadi calon wali kota setelah dipitnah pernah menerima suatu suap. Namun Chang Ho tidak sampai emosi dan tetap tenang, di mana ia mengatakan hukum pasti akan menunjukkan kebenaran. Dan setelah bersih tegang cukup lama, akhirnya Miho pun sampai di acara debat tersebut. Sebenarnya menurut peraturan yang ada, istri dari calon wali kota dilarang untuk hadir ke tempat debat. Namun manajer pihak TV tanpa diduga mengizinkannya. Karena ternyata si manajer adalah seseorang yang bisa dibilang anggota inti dari organisasi Big Mouse. Miho pun langsung bertanya, dan di sini ia menegaskan bahwa dirinya datang kemari bukan sebagai istri dari Chang Ho, melainkan sebagai korban dari radiasi bahan kimia dari perusahaan NK Chemical.
Ia kemudian menjelaskan secara rinci, di mana semua itu bermula ketika ia tengah menolong si Kopet dari suatu runtuhan di bawah tanah. Namun secara tidak sengaja, ia terkena cairan dari suatu pipa pembuangan peternakan ikan. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, rupanya peternakan itu hanyalah kedok. Karena ternyata itu adalah tempat pembuangan limbah dari perusahaan kimia NK Chemical. Dijelaskan juga oleh Miho bahwa setelah terkena cairan itu, ia menderita penyakit ganas bernama limfoma yang sudah stadium akhir. Ayah dan juga Chang-ho pun sontak langsung terkejut karena selama ini Miho belum pernah berbicara soal kondisi kesehatannya. Miho kemudian memutar rekaman video pengakuan dari seorang yang menjadi penanggung jawab peternakan ikan itu. NF9이 개발된 게 1992년이에요. Namun setelah video itu diputar, tetap saja Doha masih bisa mengelak dan menganggap bahwa bisa saja itu adalah settingan belaka. Setelah acara debat selesai, kita bisa lihat Miho tampak tengah bersama dengan Chang-ho. Di mana di sini Chang-ho berusaha menguatkan istrinya itu dengan mengatakan, "Aku akan selalu ada untukmu." Di saat yang sama, si ayah sendiri kini ada di rumah makan milik si botak dan ayah masih belum percaya putrinya mengidap penyakit serius. Di keesokan harinya, Doha dan Juhi tampak sampai di kantor kejaksaan untuk menjalani sesi penyelidikan akan kasus radiasi dari perusahaannya. Namun keduanya malah dilempari telur oleh massa yang melakukan aksi demo. Setelah masuk ke dalam ruang interogasi, Doha kemudian merasa bahwa Chang-ho dan Ji-hoon pasti tengah mengintipnya dari balik kaca. Dan benar saja, keduanya memang ada di luar. Doha kemudian menantang mereka berdua untuk membuktikan tuduhan tersebut. Chang-ho sendiri kemudian bertanya soal putra dari Kang Abah, apakah Ji-hoon telah menemukannya atau belum? Yang ternyata Ji-hoon di sini masih belum bisa menemukannya. Chang-ho lantas meminta Ji-hoon untuk menghentikan aksi pencarian karena ia punya rencana lain. Ketika Juhi baru saja keluar dari ruang interogasi, ia kemudian langsung dihadang oleh Chang-ho dan mengatakan semua kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Doha. Seperti biasa, Juhi yang buta akan kelakuan bengis suaminya tanpa diduga masih saja membelanya. Dan ia malah menyalahkan dirinya dan Abah akan kasus tersebut. Dan tak hanya itu, Juhi juga mengatakan akan menerima semua hukuman itu karena Doha tidak bersalah. Chang-ho yang mulai geram dengan Juhi pun segera menegaskan bahwa ajab saja tidak cukup untuk membalas semua kejahatan yang telah kau lakukan. Apa yang akan kau lakukan untuk menebus dosa-dosamu? Jangan minta maaf karena aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ketika sedang ada di dalam mobil, Juhi tampak masih kepikiran soal perkataan Chang-ho tadi. Dan di sini pengawalnya kemudian bertanya, "Apakah kau tahu bahwa Choi Doha itu?" Entah apa maksudnya itu. Juhi lalu menjawab bahwa dirinya dan Doha adalah satu. Jadi bisa dipastikan ia tahu semuanya. Kembali ke Doha, setelah menjalani sesi interogasi bersama jaksa, rupanya jaksa masih belum bisa membuktikan bahwa Doha bersalah dalam kasus yang menjeratnya. Singkat cerita, pemilihan wali kota pun dimulai. Dan ternyata, tanpa diduga, Doha masih memimpin dengan raihan 45% dan hanya terpaut 2% saja dari pesaing terdekatnya yaitu Chang-ho, yang ada di urutan kedua dengan 43% suara. Doha pun sangat bahagia sekali. Namun Juhi tampaknya mulai tidak senang dengan raihan-raihan suaminya yang terkesan nge-cheat. Di lain sisi, tim sukses Chang-ho tampak tidak heboh seperti biasanya, di mana mereka kini lemah setelah Chang-ho gagal menjadi wali kota. Namun tak lama kemudian, Miho tiba-tiba mendapat satu paket berupa pesan dari Juhi, di mana tanpa diduga Juhi menyerahkan ponsel milik Doha. Dan ponsel itu akan dijadikan barang bukti yang membuat Doha dinyatakan bersalah di persidangannya nanti. Chang-ho pun tanpa berlama-lama segera menghubungi Juhi dan memintanya untuk menjadi saksi di persidangan besok bahwa ponsel itu adalah milik Doha. Dan di sini Juhi pun tentu langsung menyetujuinya. Ketika malam semakin larut, tampaknya umur Miho tidak akan lama lagi karena tiba-tiba ia mengajukan satu permintaan terakhir, di mana ia meminta Chang-ho untuk memegang tangannya sampai ia terlelap tidur. Ketika Miho sudah bobo, kita bisa lihat Chang-ho tampak menyaksikan tangisan si ayah untuk pertama kalinya. Singkat cerita, di keesokan harinya, tampak Doha kini tengah menjalani sidang perkara kasus yang menjeratnya.
Namun ajaibnya, padahal ini adalah menit-menit akhir, tapi Doha masih saja bisa lolos dari hukum, di mana ponsel yang diberikan Juhi pada Miho ternyata sama sekali tidak berguna. Karena ternyata Doha sudah tahu semua rencana Juhi, dan kini Juhi juga tidak bisa hadir di persidangan, di mana tanpa diduga lagi, ia kini telah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Beberapa saat setelah mendengar putusan hakim, Miho sepertinya syok dan tiba-tiba pingsan. Namun setelah dirawat beberapa jam di rumah sakit, akhirnya Miho pun mokad karena penyakit yang dideritanya. Di keesokan harinya, Changho tampak berada di kolam renang yang biasa digunakan Doha untuk menyelam. Melihat Changho yang tiba-tiba datang, sontak membuat Doha sedikit kaget. Rupanya di sini Changho telah membeli properti di kawasan ini. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah Big Mouse yang asli. Doha pun memberikan selamat, namun ia menegaskan, mau Big Mouse ataupun King Mouse tidak ada yang bisa mengalahkanku. Hukum tidak akan mempan untuk seseorang seperti diriku. Changho kemudian bertanya soal perasaan Doha, bagaimana perasaanmu melihat banyak sekali orang yang menderita akibat radiasi dari perusahaan NK Chemical yang dikelola oleh dirimu. Namun Doha tetaplah Doha, ia tidak memiliki perasaan apapun pada siapapun. Yang ada di pikirannya hanyalah balas dendam akan kematian kakeknya. Ia juga bahkan malah menganggap semua korban hanyalah para pecundang. Changho pun sangat bersyukur karena ia tidak akan merasa bersalah setelah mendengar pernyataan Doha barusan. Di tengah-tengah kebingungan Doha, tiba-tiba rupanya air kolam tempat Doha menyelam selama ini telah terkontaminasi limbah berbahaya dari perusahaannya sendiri. Tak butuh waktu lama, Doha pun mokad. Di akhir tampaknya organisasi semakin berkembang pesat setelah dipimpin oleh Changho, di mana ia akhirnya menemukan makalah Profesor Shou dan juga harta 100 miliar won milik Gi-hun. Selain itu, Juhi juga tanpa diduga masih hidup dan menjadi saksi bahwa pasien kanker di Gucheon 30 tahun terakhir saling berhubungan dengan limbah dari pemurnian NF9 dari perusahaan NK Chemical. Di lain sisi, Cebong dan kedua temannya akhirnya dimasukkan ke dalam penjara kembali setelah hakim menyatakan bahwa ketiganya bersalah atas pembunuhan Profesor Shou. Sementara itu, Gong Ji-hoon mendapat happy ending, di mana ia diangkat menjadi presiden di perusahaan Wujang Group. Dan uang 100 miliar won milik Ji-hoon yang ditemukan Changho sepertinya dibagikan ke setiap panti asuhan dan organisasi kemanusiaan di kota Gucheon. Bagaimana? Ending yang rasanya kurang greget bukan? Tapi denger-dengar sudah dikonfirmasi bakalan ada S2-nya. Wajar aja sih masih banyak yang belum terkuak. Misalnya siapa putra dari Kang Abah yang mendapat julukan Iblis Kopet. Bagaimana nasib Juhi? Seharusnya dia juga dimasukkan ke dalam penjara menurut gua sih. Dan yang membuat gua cukup kesal, kenapa Doha terkesan mati gitu doang. Padahal ada baiknya episode terakhir ini jadi tempat penyiksaan untuk Doha. Namun yang membuat gue senang adalah karakter yang gue sukai, yaitu Ji-hoon beruntungnya mendapat happy ending. Oke, terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Big Mouth. Dan jika ada yang mau request drama atau film Korea lainnya, silakan komen saja. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want